Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septra Mawati dengan NIM 23017074. Di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan bacaan skripsi tentang skripsi alih aksara. Di sini saya ada 3 skripsi yang sudah saya buat laporan bacaannya. Yang pertama itu adalah alih aksara dan alih bahasa, manuskrip sejarah ringkas Syekh Pasheban Asy-Syatari rahimahullah ta'ala anhu, dengan peneliti yaitu Delsa Jelita Putri dan dosen pembimbingnya yaitu Dr. Nurizati M. Hum, dan sumber naskah ini dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Skripsi yang kedua yaitu judulnya Alih Aksara dan Alih Bahasa Syair Silambari dengan peneliti Afifah Khairunisa dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Nurizati M. Hum, dan sumber naskah ini dari British Library London. Dan skripsi yang ketiga yaitu skripsi alih aksara dan alih bahasa teks Hikayat Hasan dan Hussein dengan peneliti yaitu Isnaini dengan pembimbing yaitu Profesor Dr. Hasanuddin W.S. M. Hum dengan sumber naskah yaitu di website Kastara. Lanjut kita masuk ke dalam latar belakang dari ketiga skripsi yang membahas tentang alih aksara dan alih bahasa satu manuskrip. Skripsi yang pertama itu melatar belakangi karena manuskrip banyak yang sulit dibaca oleh orang-orang awam. Jadi peneliti melakukan alih aksara, alih bahasa serta mendeskripsikan agar sejarah tetap terjaga. Skripsi yang kedua yaitu Syair Silambari, itu untuk menambah dokumentasi terkait suatu manuskrip serta agar masyarakat dapat mengetahui isi dan mengambil pembelajaran yang terkandung dalam teks manuskrip. Skripsi yang ketiga yaitu Hikayat Hasan dan Hussein, untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam naskah dan juga untuk melestarikan hasil kebudayaan daerah. Pada dasarnya ketiga latar belakang dari ketiga skripsi ini itu adalah untuk menjaga agar sejarah tetap terjaga dan menyampaikan informasi kepada orang-orang yang tidak memahami bagaimana cara membaca naskah-naskah kuno, khususnya naskah-naskah yang bertuliskan Arab Melayu atau menggunakan huruf Jawi. Selanjutnya, tujuan penelitian dari ketiga skripsi. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk dari manuskrip. Yang kedua, itu untuk melakukan alih aksara dan alih bahasa teks dalam manuskrip. Ketiga skripsi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mendeskripsikan, mengalih aksara, dan juga mengalih bahasa teks yang ada dalam manuskrip. Selanjutnya itu fokus penelitian. Fokus penelitian dari ketiga skripsi ini yaitu untuk melakukan pendataan bagaimana deskripsi dari sebuah naskah dan juga bagaimana alih aksara serta alih bahasa dalam teks manuskrip tersebut. Selanjutnya kajian pustaka. Kajian pustaka yang ada dalam ketiga skripsi tersebut, yang pertama itu adalah hakikat filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari suatu bangsa melalui teks dan naskah kuno untuk mengungkap nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang kedua itu kodikologi. Kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari manuskrip dari segi fisik atau bentuknya seperti bahan, ukuran, tulisan, serta kondisi dari naskah. Yang ketiga yaitu tekstologi. Tekstologi adalah cabang ilmu filologi yang mempelajari seluk-beluk teks, bentuk, dan perubahan dan bagaimana isi dari teks tersebut. Yang keempat yaitu penyalinan manuskrip. Penyalinan ini merupakan proses penyalinan teks dari suatu naskah ke naskah lain dengan tujuan untuk menjaga kelestarian atau kepentingan tertentu. Selanjutnya yaitu kajian pustakanya. Yang kelima, kajian filologi terhadap manuskrip Nusantara. Kajian filologi terhadap manuskrip Nusantara berkembang melalui seperti penyuntingan, transliterasi, terjemahan sehingga sampai menganalisis isi dari manuskrip. Yang keenam yaitu deskripsi manuskrip. Deskripsi manuskrip ini yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana kondisi dari manuskrip ini berdasarkan aspek-aspek tertentu. Di sini ada 18 aspek untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk manuskrip yang akan kita teliti dan akan kita alih bahasa serta alih aksara. Yang ketujuh yaitu alih aksara. Alih aksara yaitu pemindahan tulisan dari suatu aksara ke aksara lain. Dalam hal ini yaitu aksara Jawi, Arab Melayu ke huruf Latin. Yang kedelapan yaitu alih bahasa. Alih bahasa adalah proses pemindahan bahasa teks dari bahasa asli manuskrip ke bahasa lain agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini
teks yang sudah disalin ke dalam bahasa Latin tersebut kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia supaya pembaca lebih memahami apa isi dari teks manuskrip tersebut. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian dalam ketiga skripsi ini adalah penelitian filologi, yaitu meneliti teks lama atau naskah kuno untuk memahami isi, bahasa, sejarah yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu objek penelitian. Objek penelitian di sini yaitu manuskrip sejarah ringkas Syekh Pasyeban, yang kedua syair Silambari, dan juga manuskrip Hikayat Hasan dan Husein. Tahapan penelitian. Ada dua tahapan. Yang pertama itu inventarisasi data dan tahapan pengolahan data. Inventarisasi data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk menemukan dan mengidentifikasi manuskrip. Dalam hal ini kita akan mencari sebuah manuskrip untuk kita deskripsikan dan kita alih aksara serta alih bahasakan. Terus yang kedua yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi bagaimana kita bisa mendeskripsikan naskah-naskah kuno tersebut berdasarkan 18 aspek dan alih aksaranya dari bahasa Jawi ke bahasa Latin, lalu bahasa Latin tersebut kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia supaya bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas hasil penelitian dari ketiga skripsi. Kita masuk ke dalam skripsi yang pertama terlebih dahulu. Skripsi yang pertama yaitu berjudul Sejarah Ringkas Syekh Pasyeban Asy'ari rahimahullah ta'ala anhu, yang disusun oleh Haji Imam Maulana Abdul Manaf Aminul Khatib. Manuskrip ini disimpan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan nomor koleksi 371-2008. Naskah ini digunakan berupa fotokopi dari manuskrip asli dengan kondisi yang masih baik dan masih bisa dibaca dengan jelas. Manuskrip ditulis dengan menggunakan aksara Arab Melayu dari arah kanan ke kiri, berbentuk prosa, berbahasa Melayu campuran kosakata Minang serta ada kutipan bahasa Arab. Berukuran 20,6 dikali 13,2 cm dengan luas ruang tulisan 10 kali 16 cm. Terdiri atas 32 lembar atau 64 halaman dengan rata-rata 19 baris per halaman. Kolofon menyebutkan manuskrip selesai ditulis pada 29 Jumadil Awal 1622 Hijriah garis miring sama dengan 16 Agustus 2001 Masehi. Isi manuskrip terdiri dari 13 bagian, dimulai dari bagian awal berisi mukadimah serta penjelasan mengenai asal-usul dan masa kecil dari Syekh Pasyeban. Bagian selanjutnya memaparkan perjalanan menuntut ilmu, aktivitas dakwah, serta perannya dalam membimbing masyarakat. Bagian-bagian berikutnya menjelaskan bagaimana peristiwa penting dalam kehidupannya, pengalaman spiritual dari Syekh Pasyeban, serta hubungan beliau dengan para ulama dan masyarakat. Pada bagian akhir adalah kisah wafatnya Syekh Pasyeban. Hasil penelitian skripsi yang kedua, manuskrip ini berjudul Syair Silambari. Dia disimpan di British Library London dengan nomor koleksi MFS Malay B3. Naskah berukuran 200 dikali 145 mm, terdiri atas 29 halaman teks syair dan 4 halaman kosong dengan rata-rata 11 baris per halaman. Teks ditulis menggunakan aksara Jawi Arab Melayu dengan tinta hitam di atas kertas Eropa berbentuk puisi atau syair, di mana setiap bait terdiri dari 4 baris. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Dalam kolofon menyebutkan manuskrip selesai ditulis pada 18 Syawal 1120 Hijriah atau sama dengan 9 Januari 1806 Masehi. Identitas penyalin manuskrip adalah Ibrahim. Isi dari manuskrip Syair Silambari itu menceritakan kisah cinta segitiga antara Senyor Costa Portugis dengan Cekoa Cina dan juga Siti Lela Mayang yang merupakan perempuan dari Myanmar yang merupakan selir dari Cina Kuitang. Konflik cerita muncul ketika kedua laki-laki memperebutkan Siti Lela Mayang sehingga menjadi pertikaian di antara mereka. Dalam hal ini kedua laki-laki tersebut adalah Senyor Costa dan juga Cekoa. Syair ini menggambarkan hubungan antar tokoh, pertentangan, serta berbagai peristiwa yang dialami tokoh hingga akhir cerita. Selanjutnya adalah skripsi ketiga dengan judul Hikayat Hasan dan Husein dengan nomor W99 dan nomor katalog 404632. Naskah ini disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan diperoleh dalam format PDF dari situs resmi Kastara.
Secara fisik, naskah berukuran sekitar 15,5 dikali 10 cm dengan blok teks 13 dikali 9 cm, terdiri atas 24 halaman, termasuk sampul dan halaman kosong. Jumlah baris per halaman bervariasi, antara 12 hingga 17 baris. Ditulis menggunakan aksara Arab Melayu dengan tinta hitam di atas kertas putih. Naskah ditulis satu dan sejajar dengan lebar halaman, sementara penomoran halaman menggunakan angka Romawi dan Arab. Naskah berupa kertas dengan teks berbahasa Melayu dan beberapa kata bahasa Arab serta berbentuk prosa. Hasil penelitian dari skripsi ketiga ini yaitu menggambarkan kisah Hasan dan Husain sejak kecil, termasuk penjelasan ketika cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan dan Husain disuruh memilih baju berwarna merah dan hijau yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengantarkan baju tersebut kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril juga menyampaikan bahwa kepada Rasulullah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang memilih baju warna hijau akan mati diracun orang, dan siapa yang memilih baju berwarna merah akan mati dibunuh oleh Yazid di Karbala. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Hasan dan Husain memilih baju tersebut. Hasan memilih baju warna hijau dan Husain memilih baju berwarna merah. Melihat hal itu, Rasulullah pun mengetahui bahwa cucunya Hasan akan mati diracun sedangkan Husain akan mati dibunuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi komentar serta saran. Secara umum, ketiga skripsi ini menunjukkan penguasaan teori filologi dengan baik, terbukti dari kajian pustaka yang komprehensif serta penggunaan 18 aspek untuk mendeskripsikan naskah. Setelah itu, objek penelitian yang beragam dari intisari ceritanya. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa luasnya cakupan penelitian filologi yang dapat kita lakukan. Pada skripsi ketiga, alih aksara manuskrip masih banyak tidak terbaca oleh peneliti, dan ketiga skripsi pun juga tidak menjelaskan lebih dalam setiap bab isi dari manuskrip. Pembaca hanya memahami manuskrip berdasarkan simpulan pada bab 5 skripsi. Proses transliterasi dan deskripsi manuskrip pada ketiga skripsi membantu masyarakat, membantu pembaca untuk memahami bagaimana prosedur dalam meneliti naskah Arab Melayu jika pembaca minat dengan judul skripsi yang meneliti manuskrip Arab Melayu. Peneliti alih aksara dan alih bahasa manuskrip ketiga skripsi ini benar-benar membuat pembaca merasa kaya ilmu karena kita bisa mengetahui hal yang orang awam tidak ketahui. Hal itu disebabkan oleh proses transliterasi Arab Melayu, tidak semua bisa orang untuk memahaminya. Sebagai pembaca, ketiga skripsi ini sangat patut ditujukan untuk mempertahankan sejarah budaya di Nusantara. Hanya sekian presentasi yang saya sampaikan terkait laporan bacaan ketiga skripsi yang sudah saya temukan Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.